Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua, mengawali pertemuan kita kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah dan dilanjutkan dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama membaca surat pendek dalam Al-Quran. Sekarang kita baca surat Al-Ma'un bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat? Alhamdulillah. Kita cek dulu kehadirannya ya, absennya. Aidah Kanaya. Aini Saputri. Anggun Anifa Al-Hadi. Arga Pedrosa. Asifa Firadila. Untuk kerapiannya Bapak minta semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Kita cek kerapiannya. Ragil, bajunya dimasukkan Ragil ya. Masukkan bajunya. Kelasnya Bapak lihat bersih, rapi. Alhamdulillah. Dan pertahankan keadaan seperti ini sampai Ananda pulang nanti ya. Baiklah Ananda, hari ini keadaan cuaca kurang bagus sepertinya. Hari cuaca hujan lebat. Walaupun demikian, Bapak harapkan semangat belajarnya tidak berkurang. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru yang akan kita pelajari hari ini, Bapak ingin mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pelajaran kita kali ini masih tentang Haji Wada. Coba siapa yang masih ingat apa itu yang Haji Wada? Ya, Natasha. Haji terakhir Nabi Muhammad. Haji terakhir Nabi Muhammad. Ya, bagus sekali. Haji Wada artinya haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Untuk pembelajaran kita kali ini, tujuan pembelajarannya adalah ada 3. Yang pertama, setelah kita belajar ini, diharapkan Ananda semua bisa menganalisis hikmah dari peristiwa Haji Wada. Kita sekarang belajar tentang hikmah Haji Wada. Kita analisis hikmah Haji Wada itu apa. Kemudian Ananda juga bisa menganalisis perilaku terpuji yang bisa dipetik, yang bisa diambil dalam peristiwa Haji Wada. Kemudian yang ketiga, nanti Ananda akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Setelah diskusi nanti, Ananda bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang hikmah peristiwa Haji Wada itu dan tentang perilaku terpuji yang bisa dipetik dari peristiwa Haji Wada. Pelajaran Haji Wada ini penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena di dalam peristiwa Haji Wada inilah Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat Islam bagaimana tata cara melaksanakan haji dengan baik dan benar.
Pembelajaran kita kali ini kita laksanakan dengan model PBL namanya. Kepanjangannya Problem Based Learning. Sama seperti pembelajaran kita sebelumnya, kita memecahkan masalah dalam diskusi kelompok. Bedanya kali ini pendekatannya adalah namanya TPACK, TPACK. Ada unsur teknologinya di sini. Itu sebabnya Bapak minta bagi yang mempunyai handphone untuk dapat membawanya ke sekolah. Metodenya seperti yang sudah Bapak katakan tadi, kita kembali berdiskusi dan setelah itu Anda presentasikan di depan hasil diskusinya, kemudian di akhir nanti Bapak kasih tugas untuk penilaiannya. Paham ya? Baiklah Anda. Kali ini pelajaran kita adalah tentang hikmah dari peristiwa Haji Wada. Kira-kira ada enggak yang bisa memberikan Bapak contoh hikmah dari peristiwa Haji Wada dari penjelasan yang sudah Bapak berikan tadi dan tambah pelajaran kita yang sebelumnya? Ada enggak kira-kira? Harga, ya, coba Harga. Nabi mencontohkan cara melakukan haji, Pak. Nabi Muhammad mencontohkan cara melaksanakan haji. Ya, bagus sekali. Seperti Bapak bilang tadi, dalam peristiwa Haji Wada, Nabi Muhammad sekaligus memberi contoh kepada seluruh umat Islam yang ikut haji bersama Nabi saat itu, bagaimana cara melaksanakan haji dengan benar. Itulah yang kita ikuti sampai saat ini. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Harga tadi. Bapak jelaskan terlebih dahulu tentang materi pelajaran kita hari ini. Perhatikan semuanya ke Bapak, juga perhatikan ke Bapak tulis. Kita sekarang belajar tentang hikmah dari Haji Wada. Di sini sudah Bapak tuliskan ada 4 hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Haji Wada itu. Yang pertama, coba baca ini. Coba baca ini. Yang pertama. 1. Rasulullah bertemu dengan seluruh muslimin yang datang kepada beliau dari berbagai penjuru. Ya. Yang pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan seluruh umat Islam yang datang kepada Nabi Muhammad itu dari berbagai daerah, dari semua tempat. Bukan hanya umat Islam dari Madinah dan Makkah saja. Hikmah yang kedua, coba Bapak ingin yang baca sekarang, Aidah. Menyampaikan kepada kaum muslimin tentang berbagai ajaran dan prinsip Islam dengan kalimat yang singkat dan padat. Ya, bagus. Menyampaikan kepada kaum muslimin tentang berbagai ajaran dan prinsip Islam dengan singkat, padat, jelas. Langsung Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada kaum muslimin saat itu. Karena dalam peristiwa Haji Wada, seperti cerita kita pelajaran kita sebelumnya, umat muslim berbondong-bondong ikut melaksanakan ibadah haji bersama Nabi Muhammad. Dapatlah Nabi Muhammad kesempatan bertemu dengan kaum muslimin, menyampaikan tentang prinsip, tentang ajaran Islam dengan cara yang singkat dan padat. Kemudian hikmah yang ketiga, laki-laki. Menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menyampaikan semua hal yang telah beliau sampaikan kepada siapa saja yang belum mendengarnya, dimanapun mereka berada, hingga datangnya hari kiamat kelak. Ya, terima kasih Ihsan. Hikmah dari Haji Wada yang ketiga. Di sini Nabi Muhammad menitip pesan kepada kaum muslimin yang hadir saat itu untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang telah mereka terima langsung dari Nabi Muhammad, sampaikan kepada siapapun orang yang belum mendengarnya. Kemudian hikmah yang keempat, nah ini dia sama seperti yang disampaikan oleh Arga tadi. Dapat kesempatan Nabi Muhammad untuk mencontohkan
cara ibadah haji yang baik dan benar. Untuk lebih jelasnya pelajaran kita yang sudah Bapak terangkan tadi, sekarang Bapak ingin Ananda semua tonton dulu video tentang haji wada yang di depan ini. Perhatikan semua. Haji wada, perpisahan Rasulullah SAW dengan umatnya. Segala sesuatu akan ada akhirnya. Setiap kisah ada penutupnya. Manusia datang, kemudian mereka pergi. Awalnya mereka mengucapkan salam pertemuan, lalu kemudian mereka berlalu dengan perpisahan. Hal demikian terjadi pada setiap orang, tidak terkecuali Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Beliau datang dengan semangat dari kisah rohnya, telah sempurna apa yang diperintahkan kepada beliau. Saat itulah beliau kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan hidup Nabi SAW ada satu momen besar yang menjadi perpisahan beliau dengan umat. Momen itu adalah peristiwa haji wada, haji perpisahan. Kita lanjut ke diskusi kelompok, di mana nanti setiap kelompok akan mengisi LKPD yang akan Bapak bagikan. Untuk mengisi LKPD-nya, nanti Ananda bisa pedomani video yang sudah Bapak putarkan tadi, atau dicari di buku paketnya, sudah ada masing-masing ya, atau bisa dicari di dalam lewat HP yang sudah Ananda bawa. Nanti Bapak kasih petunjuknya, cari di Google atau cari di YouTube. Kerja secara berkelompok. Paham? Sekarang untuk bagi kelompoknya, Bapak bagi berdasarkan, coba yang di urutan sini, ada punya HP tadi, ada yang bawa HP tadi? Ada satu. Yang di kelompok sini, ada berapa HP-nya? Ada dua. Yang di laki-laki ada dua. Baik, mudahnya Bapak bagi kelompok berdasarkan baris duduk saja. Yang baris pinggir ini satu kelompok, berarti putar mejanya ada belakang, 4 orang isinya. Yang ini juga satu kelompok, putar mejanya ada belakang, satu kelompok. Yang laki-laki 4 orang ini juga satu kelompok, merapat duduknya di sini. Pindah duduknya di sini. Ini kita anggap kelompok A. Nah, ini LKPD akan dikerjakan. Jadi kelompok A ini kita anggap kelompok B. Di LKPD yang akan dikerjakan. Di dalam LKPD ada nanti kolom yang akan Ananda isi. Ada 2. Kolom tentang hikmah peristiwa haji wada, dan satu lagi tentang perilaku terpuji yang bisa dipetik dari peristiwa haji wada. Dari mana kita ambil? Dari mana sumber mengisinya? Dari video yang sudah Bapak putar tadi bisa, dari dicari di dalam buku bisa, dan juga bisa dicari di dalam handphone atau HP yang sudah dibawa tadi. Yang perempuan sudah paham ya tugasnya? Lihat di halaman belakang LKPD. Nah, di sini yang akan Ananda kerjakan adalah mengisi hikmah peristiwa haji wada itu, diskusikan, tulis hasil diskusinya di sini. Diskusikan juga perilaku terpuji yang bisa dipetik dari peristiwa haji wada. Hasil diskusinya tulis di sini. Ya, sumber jadi bahan diskusinya dari mana? Dari video, kemudian dari buku, dan dari HP. Kelompok B sudah paham apa yang akan dikerjakan? Diskusikan hikmah peristiwa haji wada. Tulis hasil diskusinya di sini. Diskusikan juga perilaku terpuji yang bisa dipetik dari peristiwa haji wada. Tulis hasil diskusinya di sini.
Saya untuk diskusi Bapak beri waktu 20 menit. Silakan dikerjakan. Untuk cari di Google, ketik di pencarian, sudah ketik hikmah peristiwa Haji Wada. Ya, udah ketemu? Ya, itu bisa jadi pedoman. Ini udah dicari di YouTube. Udah ketemu? Bisa, bagus. Aida? Cari mana Aida? Aida cari di Google ya. Diketik hikmah peristiwa dan udah ketemu ya. Diskusikanlah hasil. Mau nonton YouTube dulu juga boleh, tonton bersama boleh. Setelah itu baru diskusikan. Kelompok yang laki-laki, caranya cari di ini apa ini YouTube. Cari di YouTube hikmah Haji Wada, ada ketemu? Boleh, hikmah pakai peristiwa boleh. Ini bisa Muslim, haji dan khutbah perpisahan. Nah, ini bisa nih. Tonton bersama, kemudian diskusikan hasil menonton YouTube tadi dan hasil diskusinya dituliskan di LKPD. Paham ya? Waktu sudah jalan 20 menit. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Kelompok A sudah? Kelompok B sudah? Kelompok C? Sudah. Nah, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kita mulai dulu dari kelompok A. Silakan keempat-empatnya maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok A akan Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hikmah peristiwa Haji Wada. Rasulullah ingin bertemu dengan seluruh muslimin yang datang kepada beliau dari berbagai penjuru. B. Menyampaikan kepada mereka berbagai ajaran dan prinsip Islam dengan kalimat yang singkat dan padat. Sekarang kita lanjut ke kelompok C. Ya, silakan. Harga, Bagil, semua diri maju ke depan. Di sini nak. Diri. Bersih di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. A. Hikmah peristiwa Haji Wada. 1. Rasulullah bertemu dengan juru muslimin yang datang kepada beliau dari berbagai penjuru. Ya. 2. Menyampaikan kepada kaum muslimin tentang berbagai ajaran dan prinsip Islam dengan kalimat yang singkat dan padat. Ya. 3. Menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menyampaikan ajaran Islam. Ya. 4. Rasulullah memberikan contoh tata cara melaksanakan ibadah haji. Ya. B. Perilaku terpuji yang bisa dipetik dari peristiwa Haji Wada. Memiliki rasa persaudaraan yang kuat antar sesama muslim. Meyakini bahwa agama Islam yang sempurna. 3. Menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah? Silakan ditutup. Demikianlah presentasi hasil diskusi kelompok kami. Nah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk
kelompok C dan semua kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik. Setelah tadi Ananda berdiskusi, Bapak ingin mengulang lagi bertanya tentang pelajaran kita hari ini. Coba, siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan salah satu hikmah dari peristiwa Haji Wada? Ayo, siapa bisa? Ya, Asep. Coba Asep. Rasulullah ingin bertemu dengan seluruh muslimin yang datang kepada beliau dari berbagai penjuru. Rasulullah ingin bertemu dengan umat Islam. Ya, bagus sekali. Sekarang, siapa yang bisa memberikan satu contoh perilaku terpuji yang bisa kita petik, kita ambil dari peristiwa Haji Wada tadi, yang sudah kita pelajari tadi? Ayo, siapa bisa? Angkat tangan. Nah, Diri. Coba Diri. Meyakini bahwa Islam agama yang sempurna. Ya. 2. Menambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali. Setelah proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam peristiwa Haji Wada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terdapat beberapa hikmah yang dapat kita petik, dan juga terdapat beberapa sikap terpuji yang seharusnya bisa kita contoh. Untuk asesmen kita kali ini Bapak di depan sudah bikin soal, ada 10 soal yang akan Ananda kerjakan terkait dengan materi pelajaran kita hari ini. 10 soal ini Ananda kerjakan sendiri-sendiri tanpa melihat contekan atau melihat buku, tanpa boleh bertanya kepada temannya. Kerjakan masing-masing. Kerjakan di kertas selembar. Sudah siap semua? Kalau sudah, Bapak minta kepada ketua kelas, Arga, silakan dikumpulkan lembar jawaban teman-temannya. Baik, terima kasih Arga. Setelah kita melewati proses pembelajaran hari ini dengan ada sedikit perbedaan dari biasanya, di mana Ananda justru Bapak minta untuk membawa handphone, biasanya dilarang, sekarang diminta membawa. Bagaimana rasanya? Ada yang berbeda enggak? Ada yang berbeda atau tidak? Lebih asik mana? Belajar seperti biasa, sekedar baca buku, atau memanfaatkan teknologi seperti ini? Mana yang lebih asik? Teknologi. Lebih asik dengan memanfaatkan teknologi. Kenapa? Bisa kita bebas mencari sumber belajarnya, tidak terfokus hanya dari buku saja. Untuk tugas di rumah, Bapak minta Ananda kerjakan soal-soal di halaman 126 sampai 130 yang ada di buku paket. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, hari ini sampai kita pada tahapan terakhir dari kegiatan P5 yang sudah kita lakukan beberapa minggu ini. Kegiatan kita hari ini adalah refleksi namanya, atau semacam evaluasi diri dari kegiatan P5 tentang stop bullying yang sudah kita laksanakan
mulai dari pengenalannya bullying itu apa, kemudian Ananda juga sudah melakukan kontekstualisasi, artinya sudah menceritakan pengalaman masing-masing tentang bullying ini, juga sudah membuat karya berupa poster, dan sudah kita gelar juga, kita lakukan gelar karya di hadapan teman-temannya yang lain di barisan, dan poster karya P5-nya juga sudah Bapak nilai. Nah, saat ini kegiatan terakhirnya namanya refleksi. Dalam kegiatan refleksi ini nanti masing-masing Ananda akan Bapak bagikan satu lembar kertas yang isinya pernyataan-pernyataan yang akan Ananda isi masing-masingnya. Ini setiap pernyataan terdiri dari 4 kolom di samping. Kolom pertama judulnya SS. SS itu kepanjangannya sangat setuju. Kalau Ananda tidak terlalu setuju tapi setuju, ini ada kolom keduanya S. S itu artinya setuju. Sebelum kertas refleksi ini Bapak bagikan, sedikit Bapak ingatkan kembali tentang anti bullying yang jadi kegiatan, jadi topik P5 kita ini. Karena Bapak adalah seorang guru agama, maka tentunya Bapak juga tidak bosan-bosan mengingatkan dari segi agama Islamnya. Di dalam Al-Quran, Allah sudah melarang kita, umat manusia, untuk melakukan perundungan, bully-membuli itu dalam banyak ayat. Salah satunya yang Anda lihat di depan, surat Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman. Masuk kita kan? Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela. Mencela tahu kan? Menghina. Dan dilarang pula memanggil teman dengan panggilan yang buruk. Itu seperti yang sudah kita buat kemarin. Ada teman itu badannya agak besar, gendut kita bilang. Padahal teman kita punya nama. Dan kita lanjutkan ke kegiatan refleksinya. Ini Bapak bagikan satu-satu. Isi sendiri-sendiri ya. Tidak perlu ditiru-tiru teman. Kita punya pengalaman yang berbeda, kita punya pemahaman yang berbeda masing-masing. Selesai? Kalau sudah, Bapak minta ketua kelasnya, Arka, tolong dikumpulkan lembaran refleksi teman-temannya. Silakan. Ya, terima kasih ketua. Baik, Ananda. Dengan telah Ananda isinya lembaran refleksi ini, artinya sudah selesai kegiatan P5 kita untuk semester ini. Bapak harapkan dengan kegiatan P5 kita yang topiknya anti-bullying, sekolah bahagia tanpa perundungan, memang betul-betul dapat merubah sikap kita yang biasanya mungkin kita suka membuli teman. Mudah-mudahan setelah kita adakan P5 ini berubah menjadi lebih baik. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan kita yang selama ini mungkin kita kurang paham bahayanya dari pembulian. Sekarang kita sudah tahu akibatnya. Mudah-mudahan tidak diulangi lagi. Dan memang kegiatan P5 yang kita lakukan ini memang betul-betul dapat mewujudkan SD Negeri 04 Pasaman
menjadi sekolah yang bahagia, yang siswanya bebas dari perundungan. Kita usahakan bersama, insya Allah bisa. Baik, untuk pertemuan ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih banyak kepada Anda semua. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.